Rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah tangga yang tidak mempunyai masalah. Tentunya setiap kehidupan berumah tangga akan dapat menghadapi berbagai macam masalah. Maka kebahagiaan ditentukan bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Satu hal biasanya untuk menyelesaikan permasalahan kita mempunyai yang namanya jalan keluar. Jalan keluar artinya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di luar diri kita yang menyebabkan kita bermasalah. Tapi ada hal lain yang mungkin perlu dipertimbangkan, bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara jalan ke dalam. Karena kalau untuk mencari solusi masalah dengan mencari jalan ke dalam, yang pertama itulah sebenarnya sebaiknya yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Artinya ketika melihat masalah, kadang-kadang kita akan hanya terbawa oleh masalah itu sendiri sehingga kita menjadi masalah. Ada solusi untuk melihat masalah yang ada di dalam diri. Misalnya ada di dalam benak kepala kita suara-suara yang membuat kita kesal. Kenapa dia seperti itu? Harusnya dia begini. Maka kita harus mampu melihat masalah tersebut dengan cara menanyakan. Jadi bukan menanyakan apa yang harus aku lakukan, tapi cobalah tanyakan ada bagian dari yang mana dari diriku yang sedang bermasalah. Sehingga dengan melihat ada bagian dari diri mana diriku yang bermasalah itu, maka kita bisa mengambil jarak antara kita dengan masalah kita. Kita bisa melihat, misalnya ini adalah sebuah masalah yang ada di dalam kepala kita, di perasaan kita, maka kita ada selaku penyaksi masalah tersebut. Apa manfaatnya ini secara mental? Masalah itu ada di dalam kepala kita. Kemudian kita menyaksikan masalah itu, kita sebagai subjek dan masalah sebagai objek. Jadi ada jarak antara masalah dengan kita. Apa maknanya ini? Maknanya apabila kita sudah bisa menyaksikan sebagai subjek terhadap masalah sebagai objek, maka tentu kita yang menyaksikan ini atau subjek ini bukanlah objek. Artinya kita bukanlah masalah, tapi kita yang menyaksikan masalah. Saat itu bisa kita lakukan secara mental, maka kita tidak akan terbawa oleh masalah. Apabila kita tidak menyaksikan atau tidak ada subjek, maka yang ada hanyalah masalah. Dan kita menjadi masalah. Dan kebanyakan inilah yang terjadi. Artinya ada yang menyaksikan masalah, ada yang menyadari masalah itu. Maka oleh karena itu masalah harus diterima terlebih dahulu. Jangan ditolak. Supaya apa? Supaya kita banyak menyaksikan masalah itu. Seperti permainan sepak bola, apabila bolanya itu mengarah gawang kita, kalau kita hindari, maka bola itu akan masuk. Dan itu menjadi masalah. Mau tidak mau kita harus menahan bola itu, artinya menerima. Setelah kita mampu menerima, baru kita melepaskan masalah itu agar tidak gol dalam kehidupan kita. Maka jangan menolak atau jangan menghindar dari masalah. Hadapi saja masalah yang ada. Tapi menghadapinya adalah dalam rangka mencari solusi. Artinya masalah itu harus dihadapi, ada objek sebagai masalah, dan kita sebagai subjek yang mengamati masalah yang ada di benak kita secara mental. Rasakan masalahnya, perhatikan. Ini bagian dari diriku yang sedang merasakan mengalami masalah. Dan ada yang tahu, yang menyadari bahwa ada bagian dari diriku yang sedang mengalami masalah itu. Nah, kita adalah sebagai subjek yang mengetahui bahwa kita bermasalah. Jadi manfaatnya ada jarak antara kita dengan masalah, dan kita sebagai subjek berarti bukanlah sebagai objek. Kita bukanlah sebagai masalah. Yang kadang-kadang yang terjadi tidak ada subjek di sini. Kita tidak memperhatikan kita ada masalah. Kita terus memikirkan masalah ini tanpa menyadari bahwa kita mengetahui masalah itu seperti apa. Kita tidak ada di sana. Hilang. Seandainya seorang angels
seorang gadis yang cantik, seorang ibu-ibu yang cantik seperti bidadari. Jadi anggaplah kita itu sebenarnya bidadari yang cantik. Kita sebagai bidadari yang cantik, dan ini adalah masalah kita. Jadi kita sebagai bidadari ini harus hadir di masalah kita, menyaksikan masalah itu, supaya kita jangan terbawa masalah. Kalau kita tidak hadir di masalah itu, berarti ada istilah lost angels. Ini gadis-gadis atau bidadari yang hilang. Maka kita kehilangan diri kita, dan kita menjadi masalah di situ. Coba bayangkan kalau suami istri menjadi masalah, tidak ada kehadiran di dalam masalah itu. Si istri sebagai masalah, bukan sebagai orang yang penyaksi masalah. Si suami sebagai masalah, bukan orang yang menyaksikan masalah. Maka dua-dua ini akan bertemu masalah. Nah, inilah masalah ini akan menjadi membesar. Dan kalau sudah seperti itu, memang diperlukan orang ketiga yang menengahi. Karena masalah ketemu masalah akan bermasalah nanti. Orang ketiga inilah yang menengahi. Tapi hati-hati, yang ketiga ini juga bukan merupakan orang yang sebagai masalah. Dia harus bisa menyaksikan masalah, baik masalah di dirinya sendiri maupun masalah dua orang ini dalam keluarga ini yang sedang bermasalah ini. Jadi hati-hati juga mencari penengah itu. Biasanya kalau penengah dari keluarga, kadang-kadang si keluarga ini pun akan memihak. Dia tidak bisa menyaksikan dirinya yang sedang menghadapi masalah itu, tidak bisa disaksikan bahwa dia terhanyut juga dengan masalah dua-dua ini. Mungkin dia memihak, maka tiga orang ini akan menjadi tiga masalah. Dan masalahnya tidak akan menjadi selesai, karena tiga orang yang ingin mencari solusi, tapi tiga-tiganya sebagai masalah. Lost angels, bidadari yang hilang. Nah, karena itu pasti masalahnya pasti akan dipendam. Kalau masalahnya dipendam, perlu diingat masalah itu adalah energi mental. Energi mental itu dia bisa menjadi energi yang tersimpan dalam bentuk kemarahan, maka itu akan membentuk situasi atau sikap yang panas pada fisik, bisa marah, meledak dan sebagainya. Bisa juga energi emosi, energi masalah itu membentuk energi dingin dalam bentuk kesedihan, apatis, putus asa, khawatir. Ini ujungnya akan bunuh diri. Ini energi masalah yang dipendam. Ini berbahaya sekali. Ini harus dikeluarkan. Nah, disitulah perlunya curhat. Tapi curhat juga harus hati-hati. Hati-hati, karena curhatlah kepada orang yang benar-benar memahami, terutama memahami dirinya sendiri. Dia sudah bisa membedakan mana dirinya yang bermasalah, mana dirinya yang menyaksikan masalah. Seandainya dalam rumah tangga itu kita menghadapi suatu masalah, kemudian masalah itu kita terima, rasakan masalahnya, saksikan masalahnya. Oh, ada dari diriku, ada bagian dari diriku yang sedang bermasalah. Saksikan, kita menyaksikan si masalah ini, dan sadari bahwa kita sedang menyaksikan masalah. Maka di sana kita hadir di masalah kita, dan kita adalah subjek atau penyaksi masalah kita, sehingga kita bukan sebagai masalah. Saat ini terjadi, maka kita bisa berpikir secara jernih, karena kita bukan sebagai si masalah, tapi sebagai si penyaksi yang ingin mencari solusi. Dengan melakukan ini saja mungkin sudah 40 atau 50% masalah kita sebenarnya sudah selesai. Nah, kalau si istri pun juga sedang menghadapi masalah, dia bisa menyaksikan masalahnya sebagai penyaksi, maka kedua orang ini bertemu sebagai masalah dan sebagai penyaksi, besar kemungkinan solusi akan ditemukan. Karena mereka bukan sebagai masalah, tapi sebagai diri sendiri, diri yang sebenarnya. Karena itulah perlu tadi mencari jalan ke dalam, selain mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih dewasa, dididik dengan masalah-masalah itu, bisa menghadapi masalah dengan bijaksana. Kami selalu terbuka di KUA Kecamatan Gunung Bintang Awai ini. Ada penyuluh, ada kepala KUA. Apabila ada permasalahan rumah tangga, kami siap untuk membantu meringankan beban masalah Bapak Ibu yang sedang menghadapi masalah rumah tangga. Karena apabila Anda benar-benar sudah mengikatkan diri dalam tali pernikahan, apabila ada masalah tentu lebih baik diselesaikan di kantor urusan agama di tempat Anda berada.
karena mereka memang menangani hal-hal seperti itu. Ada konsultasi, ada mediasi. Tapi kalau Anda ingin mencari di tempat lain silahkan. Tapi saran saya satu, carilah orang yang benar-benar memahami dirinya sendiri dan memahami masalah. Jadi bukan orang yang larut di dalam kedua masalah tersebut.